Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubassiruna biha wa aulana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubassiruna biha wa aulana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senang sekali di kesempatan siang hari ini saya Diva Jefrina hadir menjumpai Anda dalam program acara Syiar TVRI Jambi. Barokah punya kita. Terima kasih. Dan pada hari ini tema kita adalah maqasid syariah dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Dan di samping saya sudah ada narasumber kita yaitu Kiai Haji Abdul Qadir Jailani. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren As'ad Olah Kembang Jambi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan kita yang berada di studio TVRI Jambi dan juga para pemirsa yang sedang menyaksikan syiar pada hari ini dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tema kita benar ya Ustaz ya? Maqasid syariah dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya juga tidak lupa menyapa majelis taklim yang telah datang di studio kita pada sore hari ini dari pengajian keluarga besar Haji Buyut Citin. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih sholawatnya tadi Bu. Masya Allah, merdu sekali membuka program acara syiar pada hari ini dengan sangat meriah. Baik Ibu, siap untuk mendengarkan tausiah dari Ustadz kita pada hari ini? Insya Allah siap. Baik, izin Ustadz, boleh kita masuk ke tema kita, maqasid syariah dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih pada Ibu Diva Jefrina sebagai pembawa acara pada acara kita hari ini dan seluruh pimpinan dan kru TVRI Jambi yang sudah memfasilitasi syiar agama Islam. Kemudian juga saya ucapkan alhamdulillah yang terhormat keluarga besar Haji Buyut Citin ya, yang hadir pada kesempatan acara pada hari ini, dan semoga majelis ini menjadi majelis ilmu,
ya, dipenuhi rahmat, kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dinaungi oleh malaikat dan menjadi amal soleh kita semua. Amin. Dan kepada seluruh pemirsa TVRI Jambi khususnya dimanapun berada. Jadi tema pada siang hari ini, siar Islam pada TVRI Jambi pada siang hari ini adalah judulnya Maqasid Syariah dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ini kita jarang mendengar ini kan, ibu-ibu. Saya tanya tadi, pernah dengar enggak Maqasid Syariah nih? Belum pernah kan? Jadi sebelum kita menginjak apa itu Maqasid Syariah, terlebih dahulu kita ketahui dulu satu persatu, ibu-ibu sekalian. Maqasid itu dari kata maksud kalau bahasa Indonesia kan, tujuan kan bahasa Indonesianya. Bahasa Jambinya kan maksudnya apa itu? Maksud dalam bahasa Arab, jadi dijamakkan maqasid, tujuan-tujuan atau maksud-maksud. Syariat yang kita kenal ya syariat, yaitu semua hukum yang dibawa oleh Nabi, oleh Allah, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW melalui Al-Quran, ya, Sunnah Rasul, kepada kita umat Islam berupa hukum-hukum. Hukum-hukum itu mengatur hubungan kita dengan Allah, seorang individu, dengan sebagai hamba Allah, seorang individu, umat kita, umat Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hukumnya nanti di dalam bab fikih namanya bab ibadah. Bab ibadah yang kita kenal yang mulai toharoh, bersuci, ya, berwudu dan lain sebagainya. Kemudian syariat itu ibadah tadi ya, sholat, ya, sholat 5 waktu, nanti ada yang wajib, ada yang sunnah, ya. Kemudian termasuk puasa, ya, puasa wajib Ramadan, ada fardu ain, ya, ada fardu kifayah. Sholat nanti banyak sunat-sunat kan. Nah, ada yang fardu ain yang diwajibkan oleh kita ini wajib sholat 5 waktu. Nah, itu syariat agama. Kemudian puasa, kemudian zakat, ya. Kemudian itu ibadah mahdoh. Termasuk haji, ditutup haji kan. Dalam rukun Islam itu diatur dalam syariat. Ya, dalam syariat ada yang wajib, ya, ada yang sunnah, nanti ya, ada yang haram, berarti tidak boleh dilakukan. Ya, ada yang makruh, itu adalah syariat yang diperintahkan kepada kita, yang berupa nanti yang terdapat dalam wahyu Allah yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Karena yang namanya yang memberi syariat, yang mengatur itu syari' dalam bahasa Arab. Syari' itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad sebagai Rasul utusannya, itu namanya yang membuat syariat, itu syari' namanya. Nah, isinya adalah syariat. Ya, tadi kalau bab ibadah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Kalau hubungan kita dengan sesama diatur juga dalam syariat kita kan. Namanya muamalah, bab muamalah. Muamalah itu hubungan kita dengan manusia, jual beli, ya tak? Terus transaksi perbankan kalau yang lebih modern, sewa menyewa kan, perjanjian-perjanjian. Itu kan. Atau di dalam bahasa hukum perdata ya, hubungan kita dengan manusia itu namanya diatur juga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariat kita. Dalam fikih begitu. Kemudian hubungan dalam kekeluargaan diatur juga, namanya akhwalus syahsiyah atau hukum-hukum perkawinan dan keluarga, hukum keluarga. Itu perkawinan kan, pernikahan. Kemudian nanti apa tujuan itu? Semua ini ada Tuhan mempunyai maksud, tujuannya. Tujuan namanya maqasid syariah. Mengapa Allah memerintahkan kita berupa hukum tadi, baik hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala sang pencipta yang membuat syariat tadi, aturan, juga diatur juga sesama manusia. Hukum keluarga diatur. Termasuk pidana juga, namanya jinayat kan. Membunuh ya. Itu ada hukumnya. Kalau membunuh apa? Mencuri ya. Kalau mencuri apa? Itu diatur. Itu hukum pidana namanya jinayat. Kemudian yang terakhir adalah akhlak kan. Akhlak juga termasuk, ada ulama yang memasukkan bagian akhlak tadi
Jadi hubungan kita dengan akhlak kepada Allah dan kita kepada manusia. Baik, izin Itu Ustaz kita maksud break saya. dulu sebentar, Ya, oke. nanti kita sambungkan kembali. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program acara Syiar TVRI Jambi. Barokah punya kita. Terima kasih. Baik Ustadz, masih dengan tema kita pada hari ini yaitu maqasid syariah dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Di mana tadi maqasid itu adalah maksud-maksud atau tujuan-tujuan syariah itu ya Ustadz ya, yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diturunkan kepada Rasulnya yaitu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Boleh dilanjutkan Ustadz, maqasid utama kita Ya. di ini adalah. Jadi kita masuk ke maqasid syariahnya ya. Jadi kesimpulan kita maqasid ini adalah tujuan Allah Subhanahu wa taala, syariatnya yang memberi syariat, mengatur kita manusia ini hamba-hambanya. Ada tujuan untuk apa Allah mensyariat yang kita sebutkan, kita bahas sebelum tadi. Untuk apa? Nah, itu pada intinya Allah menghendaki kita ini litahqiqi maslahatil ibad fid dunya wal akhirah. Untuk mewujudkan kemaslahatan hamba-hambanya baik kehidupan dunia dan akhirat. Itulah agama itu tidak satu sisi saja, bukan terwujudnya maslahat kebaikan di dunia saja, tapi di akhirat. Karena kita percaya bahwa kehidupannya ada dua nanti, di dunia dan yang abadi ini di akhirat. Itulah tujuan syariat tadi, supaya begitu. Jadi apa pada intinya apa Allah mensyariatkan yang kita sebutkan tadi. Intinya yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi inti yang Allah syariatkan kepada kita, dibeban kepada kita ya. Mulai dari hubungan kita dengan Allah, dengan sesama kita. Itu apa? Yuridullah bikumul yusra. Allah menghendaki pada kamu al yusra, kemudahan. Tidak ada yang dibuat itu paksaannya, mudah. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kita untuk melaksanakan syariat itu. Oleh karena itu apa tujuan? Para ulama sudah ada 5 itu tujuan. Yang pertama, tujuan Allah mensyariatkan kita itu apa? Mengatur kita ini. Ya, 1, khibzuddin, yaitu menjaga agama. Apa menjaga agama dalam kehidupan itu? Antara lain Allah memerintahkan kita sholat. Sholat itu apa? Untuk menjaga agama kita. Karena hubungan itu, hubungan individu, hamba Allah kepada Tuhannya. Itu dengan apa? Dengan sholat. Makanya kita wajib untuk menegakkan sholat dan tepat waktu. Jangan ditinggalkan sholat. Sampai maut memisahkan kita. Itulah harus kita jaga. Itu namanya khibzuddin, tujuan agama. Kedua juga untuk memperkuat membaca Al-Quran, ya, mengaji. Itu juga untuk memperkuat dari khibzuddin, dari menjaga agama. Juga mendidik keluarga kita kan dengan agama. Nah, kalau ibu-ibu sekalian ini anaknya mau supaya alim, jadi ulama ya, masukkan di pesantren. Itu kewajiban orang tua untuk mendidik agama kepada anak. Minimal dia bisa baca Al-Quran, itu kita sudah dalam rangka khibzuddin, jadi menjaga agama. Memakmurkan majelis taklim, termasuk program TVRI itu juga termasuk memperkuat khibzuddin tadi. Itu tujuan kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syariat itu ditujukan apa? Khibzun nafsi, menjaga jiwa. Ya, ada fisik ya, jiwa kita ada yang rohani, ada yang fisik ya, jiwa ini. Karena Allah melarang wala taqtulu anfusakum, jangan engkau membunuh mencederai dirimu sendiri. Apa itu dalam kehidupan sehari? Menjaga kesehatan tubuh itu termasuk juga, itu termasuk tujuan Allah. Makanya kulu min thayyibati ma razaqnakum. Allah berfirman kan, kulu makanlah yang baik-baik. Yang aku kasih rezeki, Allah beri rezeki kepada kita yang baik-baik. Ada yang menerjemahkan gizi ya. Thayyib itu juga
kita mendapatkan secara halal, Ya. terus yang baik juga Ya, kita baik. makan kan. Karena makan ini Rasulullah bersabda, "Innallaha la yardha minal abdi ayyakula aklatan fayahmidahu minha." Allah sangat ridho seorang hamba yang apabila dia makan sesuap di mulut, dia memuji Tuhan ya. Itu Allah sangat ridho. Padahal makan mudah kan? Makan kalau kita tahu ilmunya, kalau kita memuji bersyukur kepada Allah SWT, itu masuk bagian kita menjaga jiwa dengan makan. Kulu wasrabu wala tusrifu. Makan dan minum tapi jangan berlebihan. Nah, untuk menjaga kesehatan itulah aplikasi kehidupan sehari-hari ya. Itu makan ya, kita makan yang bergizi, yang halal cara dapatkan, itu termasuk menjaga jiwa kita. Itu bagian kita berolahraga itu juga dalam rangka menjaga jiwa. Makanya dilarang untuk mencederai kita sendiri atau orang lain ya, membunuh itu pidana, itu masuk ke pidana, makanya dilarang membunuh. Di hukum internasionalnya membunuh kan tidak boleh. Nah, itu makanya dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga jiwa. Yang ketiga itu hifzul akli, menjaga akal. Makanya dalam syariat kita dituntut untuk menuntut ilmu. Ya, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu sangat dianjurkan, sangat fardhatun, sangat fardu, sangat diwajibkan pada seorang muslim laki-laki dan muslim perempuan. Jadi ini semangat belajar. Makanya ulama kita di seberang itu dari tahun 1915 itu sudah mendirikan Madrasah Nurul Iman. Itu dalam rangka apa? Untuk memperkuat akal. Jadi beragama itu juga memfungsikan akal dengan baik. Kemudian menjauhi segala narkoba ya. Bentuk narkoba, khamar, judi. Itu dalam kerangka menjaga akal gitu kan. Karena dengan khamar ini rusak pikiran. Narkoba apalagi. Ya, makanya agama melarang kan. Itu tujuan Tuhan itu untuk menjaga akal gitu. Nah, itu kemudian kalau di dalam teknologi ini menjaga jangan sampai kita menggunakan teknologi dengan baik karena mempengaruhi. Apalagi zaman sekarang anak-anak kita ada yang milenial, Gen Z, yang terakhir apa? Gen Alpha kan. Itu sangat akrab dengan gadget ya, HP-nya. Dibanding dengan berkomunikasi dengan orang tuanya. Betul tak ibu-ibu ya? Benar juga. Jadi itu mempengaruhi. Kalau dia baik, bisa menggunakan, walaupun negatifnya lebih baik. Itulah tugas kita sebagai orang, menjaga dalam rangka untuk menjaga akal. Tadi, menjaga akal. Karena juga kita itu syarat juga menjalani syariat itu balik dan berakal kan itu kan. Jadi menjaga akal itu sangat dituntut dalam syariat agama. Yang keempat adalah menjaga keturunan, khibzun nasl namanya. Makanya ada hukum kita namanya mengatur hukum-hukum perkawinan, pernikahan ya. Dalam istilah fikih itu namanya ahwalus syahsiyah ya. Atau babun nikah, ya. Menikah. Nah, makanya dalam hal ini pemerintah negara kita campur tangan juga bentuk undang-undang ya nomor 1 tahun 74 tentang undang-undang perkawinan supaya tercatat. Sekarang harus tercatat ibu-ibu. Jangan sampai pernikahan itu tidak tercatat di KUA. Nikah siri katanya. Itu yang dirugikan perempuan. Allah tidak menghendaki begitu. Kemudahan dan kemaslahatan kebaikan harus tercatat. Nah, itu diatur baik negara kita ya maupun syariat agama kita. Makanya ada hukum perkawinan atau pernikahan. Itu apa? Membangun keluarga yang sakinah ya. Sakinah itu sangat ditekankan dalam agama kita. Untuk tujuan apa? Untuk memelihara keturunan kita. Makanya dalam agama kita haram hukumnya berzina ya. Wala taqrabuz zina. Mendekat tidak boleh ya, berzina. Apalagi melakukan zina dosa besar. Makanya itu sebenarnya Allah sayang kepada perempuan. Karena yang dirugikan banyak ini, pernikahan yang tidak benar, itu perempuan. Jantan itu yang diuntungkan kan. Pernikahan siri, jangan sampai terjadi pernikahan siri. Itulah
harus tercatat secara hukum, negara melindungi. Itu bagian dari hifzun nasl. Nah, kemudian mendidik anak dengan akhlak mulia itu dalam rangka kita menjaga keturunan kita, menjaga kehormatan diri kita. Itulah tujuan agama. Yang terakhir adalah menjaga harta, kan? Hifzul mal, menjaga harta. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan engkau memakan harta kamu, saling mematahamu dengan cara yang tidak benar, dengan batil. Dalam hal ini apa? Hifzul mal ini kita bekerja dengan jujur, profesional, ya. Kemudian berdagang secara amanah. Kalau ibu-ibu berdagang amanah, kan? Takaran yang benar, kan? Kemudian menjauhi riba. Karena riba, akhalallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Karena riba ini memudaratnya sangat banyak, kan? Yang kita yang minjam tuh yang yang memberi utangan misalnya riba itu yang tambah kayo, kita yang sengsara. Makanya syariat kita melarang hukum riba, penipuan, korupsi, kan merugikan negara dan masyarakat. Kemudian mengelola harta dengan baik. Itulah tujuan agama, syariat kita, itulah menjaga 5 tadi. Hifzuddin, ya, hifzun nafsi, hifzun nasl, kemudian hifzul mal yang terakhir tadi. Itulah ibu sekalian dari syariat Allah yang diberikan kepada kita, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW melalui wahyu, ya, Al-Quran, hadis, sunnah, kemudian diterjemahkan, ditafsirkan oleh ulama yang ngajarkan kita. Itu tujuannya kalau diperas syariat kita yaitu yang 5 tadi lah, kan tujuannya. Apapun di situ kembalinya tujuan syariat artinya yang 5 tadi. Itulah kesimpulan kita, ya, dari perbincangan syiar agama Islam di siang pada tema sore hari ini, ya, tema hari ini, ya. Dengan tema kita yaitu maqasid syariah dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Tadi sudah dijelaskan sama Ustadz ada 5 berarti, ya. Yeah. Yang pertama tadi adalah menjaga agama, yang kedua menjaga jiwa, yang ketiga menjaga akal, yang keempat menjaga keturunan, dan yang terakhir adalah menjaga harta. Yang mau saya tanyakan ini Ustadz, izin. Contoh nyatanya saja di kehidupan kita sehari-hari di mana akun medsos, gadget, di mana anak-anak dari anak yang paling kecil sampai orang tua itu sudah pakai smartphone masing-masing. Bagaimana kita filter konten-konten yang dapat merusak akidah, merusak dalam rangka jiwa, merusak dengan akal kita. Itu bagaimana cara kita mengantisipasi atau memfilter konten-konten tersebut. Dan kalau misalnya kita sebagai orang tua, kita melihat anak kita menonton konten-konten yang tidak senonoh dan semacam, ya. Bagaimana kita cara sebagai orang tua memberitahukan, mungkin awalnya mungkin pelan, kedua pelan, ketiga mulai kabuk nih karena tidak didengar-dengar. Tuh izin Ustadz sebagai Kiai Haji, bagaimana caranya kita sebagai orang tua atau memang dari kerabat kalau kita ketahuan ada yang menonton seperti itu di keluarga kita. Silakan. Oke, ini tantangan orang tua sangat berat zaman sekarang, apalagi kita nih generasi milenial, ya. Ada Gen Z, ya. Gen Z tahu enggak, Bu? Pokoknya gitulah, ya. Yang terakhir nih Alpha, salah gitu. Itu memang akrab dengan medsos, ya, media. Di HP itu di tangan, we. Nah, gitu. Main game itu. Jadi peran orang tua lah yang menasehati. Pertama dinasehati. Kedua dibatasi, kan. Berikan aktivitas dia. Hobi dia apa? Olahraga, suruh aktivitas di luar. Aktivitas di luar, apa hobinya? Itu disalurkan. Jangan sampai dia menam di rumah. Menam main HP. Jadi kalau berikan dia support dia. Kalau dia bisa kesenian, berikan dia bakat dia, kan. Secara berinteraksi supaya dia berinteraksi dengan dunia nyata, bukan dunia maya. Itu kan dunia maya, kan. Ya, benar. Nah, nyata itu kan. Bermain itu boleh. Jadi dari kecil mendidiknya sebenarnya dari kecil. Mulai TK jangan orang tua memberikan gadget supaya anak tuh diam. Diberikan, ya. Oh, biar diam, ya iyalah diam. Tapi ini pengaruhnya sangat negatif pada kita. Nah, itulah pendidikan itu, ya, dengan nasihat. Kedua berikan aktivitas dia. Karena ini kita walaupun negara di blok tidak bisa sekarang ini, kan. Sekarang ini canggih. Jadi bentengnya adalah keluarga tadi. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi jagalah keluargamu, ya, dari api neraka, yaitu supaya, ya, karena tujuan agama itu tadi apa?
membannya supaya menjaga akal kan, pornografi merusak pikiran. Benar. Terus konten-konten kekerasan termasuk kita lihat tadi ada iklan masyarakat Ya. tentang bully. Ya, Bully kan mempengaruhi jiwa, Jiwa. padahal agama untuk menjaga jiwa ya, khibzul akli dan khibzul nafsi, jiwa. Heeh. Dari mana kalau dibully? Makanya bully itu kena pidana. Nah, gitu kan. Itu sangat dilarang. Tujuannya begitu. Jangan sampai ada pembulian, itu selaras dengan tujuan syariat agama Syariat kita makosid. Masya Allah. Ini memang peran orang tua intinya ya Ustadz ya. Ya, Jangan orang sampai tua. anak-anak kita Ya. melihat atau melihat konten-konten yang tidak senonoh itu tadi. Izin, Apalagi ya makalah ada sebut bahwa ibu itu madrasatul Madrasah, ula. ya. Madrasah pertama tuh ibu Ibu. kita, ibu nih mak-mak kan. Wak. Baik Ustadz, izin Oke, kita ya, break dulu terima sebentar ya, kita sambung kembali. Baik bisa jadi kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program acara Syiar TVRI Jambi. Barokah Puyo Kito. Terima kasih masih dengan Ustadz Kiai Haji Abdul Qadir Jailani, dan tema kita yaitu maqasid syariah dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Izin Ustadz kita beri kesempatan kepada Boleh, Ibu silakan. Majlis Taklim Ya. dari Pengajian Keluarga Besar Haji Buyut Jiddin yang mau bertanya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Hartati. Izin bertanya ya Pak Ustadz ya. Apa saja tantangan terbesar dalam menerapkan maqasid syariah di era modern ini? Tantangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama dari Ibu Sri Hartati yang bertanya tentang tantangan terbesar dari maqasid syariah ini, lima maqasid syariah ini. Baik, pertanyaan kedua silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Riani dari Masjid Taklim Keluarga Besar Haji Buyut Jiddin. Izin bertanya Ustadz, Ya. bagaimana menjaga keharmonisan keluarga yang merupakan bagian dari maqasid syariah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kedua dari Ibu Andi Riani yang bertanya tentang bagaimana cara kita menjaga keharmonisan keluarga dengan tema kita maqasid syariah ini. Baik, pertanyaan terakhir Ustadz ya. Ya. Izin, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz, nama saya Ibu Zubaidah dari pengajian Keluarga Besar Haji Buyut Jiddin. Mau bertanya Ya, selain. mengenai keturunan, menjaga keturunan Pak Ustadz. Bagaimana cara kami orang tua mengatasi anak remaja yang berkelakuan buruk karena salah pergaulan. Ya, ya. Buruk. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ketiga dari Ibu Zubaidah Ya. yang bertanya tentang bagaimana cara orang tua mengatasi anak remaja yang berkelakuan buruk karena salah pergaulan. Ya. Intinya itu ya Ustadz, ada 3 pertanyaan. Boleh silakan satu persatu dijawab Ustadz. Izin. Ya. Baiklah. Yang pertama dari Bu Sri Hartati tadi, tantangan terbesar apa? Apa tadi? Tantangan terbesar tentang tema kita kan maqasid syariah. Masuk syariah. Masuk ke syariah kan pertama khibzuddin, menjaga agama ya. Menjaga agama itu antara lain aplikasinya sehari-hari yang kita temui, menjaga sholat itu termasuk menjaga agama. Ya. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang menegakkan sholat, maka dia menegakkan agama tadi. Itu tiang agama. Faman hadamaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang merusak sholat tadi ya, maka dia tiang agamanya rusak juga. Jadi
Itu yang pertama, Bapak. Makanya Nabi Ibrahim alaihi salam itu berdoa kan, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikan aku dan keluargaku orang keluarga yang menegakkan sholat. Wa min zuriyatina, kan gitu. Atau kita doa itu boleh juga diambil dari Al-Quran itu. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min zuriyatina. Ya Allah, jadikanlah kekuatan kita antara lain doa juga. Ya Allah, jadikanlah kepadaku dan keluargaku orang termasuk yang menegakkan sholat. Itu tiang agama. Bagian kita dari syariat itu hifzuddin. Makanya saya menjawab juga tadi yang ketiganya. Bagaimana kita mengharmonis dalam rumah tangga, juga termasuk juga menjaga akhlak anak gitu. Kalau kita insya Allah dalam keluarga kita terapkan supaya anak termasuk diri kita, suami kita, keluarga kecil ini saja, anak-anak kita. Kalau ada cucu-cucu kita didik supaya anak itu sholat. 5 waktu itu dilaksanakan. Insya Allah ini tiang agama pondasi akhlaknya terjaga. Inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari fahsya ya, dan mungkar. Keji, perbuatan keji. Itulah itu menjawab semua. Jadi tegakkanlah sholat 5 waktu itu. Sholat 5 waktu. Itu harus ditekankan pada kita sendiri ya. Oleh ibu suaminya, harus suami yang bertanggung jawab kan. Kemudian anak-anak kita dididik dengan membiasakan sholat 5 waktu itu untuk menjaga agama. Ya. Kemudian latih, karena dengan sholat yang baik di keluarga kita otomatis itu menjaga akhlak perbuatan keji dan mungkar tadi. Nah, kita periksa betul tak sholatnya. Agak ditambah lagi kan, semakin bagus lagi kualitas sholatnya ya. Kalau laki-laki ya disuruh kita oleh Rasulullah SAW di masjid sholat 5 waktu. Nah, kalau sholat sunnah di rumah, kalau ibu-ibu malah di rumah kan gitu. Ah, itu lihatlah suami kita kan, anak-anak kita itu dididik untuk sholat itu sebagai pondasi hifzuddin. Kalau agama ini sudah benar, utama sholatnya itu insya Allah mengatasi tadi kenakalan remaja, kemudian keluarga harmonis kan. Karena dengan kita sholat tadi itu bisa mencegah hal-hal, memupuk keharmonisan rumah tangga kita juga dengan sholat. Coba perhatikan, karena tidak mungkin dia melanggar agama ya, karena agama intinya kerusakan itu dihindarkan, darul mafasid. Agama itu mengambil kebaikan, kemaslahatan, jalbul masalih. Nah, itu jadi didiklah anak-anak kita, termasuk diri kita, keturunan kita, menegakkan sholat dengan baik. Insya Allah ini pondasi hifzuddin tadi. Ini nanti larinya ke hifzul akli kan, ya, menjaga akal. Kemudian hifzun nasl, keturunan kita ini, termasuk hifzul mal. Mungkin dia maling kan, mencegah supaya akhlak dia. Kenakalan itu pondasi agama itu kuat. Kalau sholatnya bagus ya, tepat waktu. Cek baik kita, suami kita atau anak kita yang laki-laki rajin tak ke masjid. Nah, itu bisa jadi indikator yang kelihatan. Nah, itu ibu-ibu di rumah sholatnya jangan-jangan itu pondasi kita. Itu untuk menjawab itu. Yang kedua, di era digital ini yang sangat susah memang pekerjaan sebagai orang tua itu antara lain yang mendidik tadi. Berikan aktivitas anak-anak kita di luar lebih banyak. Misal olahraga ya, lebih banyak olahraga. Itu mengurangi aktivitas negatif. Dari itu. Saya kira itu ya untuk menjawab. Jadi perkuatlah hifzuddin tadi. Nanti kita akan mendapatkan hifzul akli ya, menjaga akal kita dari pengaruh narkoba misalnya, minuman keras dan lain sebagainya. Kemudian termasuk suami kita kan, keharmonisan tadi. Jadi sakinah untuk menuju harmonis rumah tangga, sakinah namanya, tenang kan. Itu 2 caranya, mawaddah warahmah.
ya, cinta dan kasih. Cinta itu fisik, kalau kasih itu yang non fisik. Itu caranya begitu untuk menuju, bukannya semoga pernikahan sering samawa, sakinah. Samawa, oh Sebenarnya ya. tujuan itu sakinahnya. Cara untuk mendapatkan sakinah itu mawaddah Wadah dan warahmah. Itu yang benar begitu Iya, menurut bener, guru bener, saya bener. ya. Iya, karena Jadi, memang zaman sekarang ini kan semoga sakinah, samawa. Sakinah begitu. itu tujuannya untuk rumah tangga pernikahan tuh sakinah. Tenang nak? Tenang nak? Iya. Nah, tenang jadi caranya mawaddah warahmah. warahmah. Kasih dan sayang. Sayang. Itu intinya kan. Caranya macam-macam. Itulah kunci kita untuk melaksanakan tujuan syariat agama kita atau sebut makosid ya. Oke, baik. Bagaimana tadi pertanyaan langsung dijawab semua ya, Ibu ya, dari Ibu Sihartati, Ibu Adli Riyadi dan Ibu Zubaidah. Sudah cukup jelas Ibu jawabannya. Iya. Baik, terima kasih. Izin Ustadz, kita break dulu sebentar, nanti kita sambung kembali. Baik, bisa jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program acara Syiar TVRI Jambi Barokah Puyo Kito. Terima kasih. Baik Ustadz, masih dengan Kiai Haji Abdul Qadir Jailani dengan tema kita yaitu Maqasid Syariah dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Tadi sudah dijawab semua pertanyaan dari pengajian keluarga besar Haji Buyut Jiddin. Ya, ada 3 pertanyaan tadi sudah dijawab semua. Ustadz, kita masuk ke kesimpulan. Ustadz, kita sudah di penghujung acara. Kesimpulan kita pada hari ini tentang tema Maqasid Syariah dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Dipersilakan Ustaz. Ya. Pemirsa yang budiman, pemirsa TVRI Jambi dimanapun berada, termasuk juga pengajian dari keluarga besar Haji Buyut Jiddin ya. Jadi kesimpulan kita, Allah Subhanahu wa taala ini memerintahkan kita. Ya, memerintahkan kita melalui Rasulullah SAW, Nabi Muhammad itu membawa risalah, ajaran-ajaran. Ajaran itu namanya syariat. Syariat itu jalan ya. Kalau bahasa jalan, syariat ajaran-ajaran oleh Allah. Itu isinya di dalam fikih itu ada beberapa bab. Pertama, bab yang mengatur hubungan kita dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu bab ibadat. Ya, mulai dari bersuci, toharo, sholat, ya, kemudian zakat, puasa, ya, kemudian juga termasuk juga haji, itu diatur dalam bab ibadah. Kemudian syariat kita juga mengatur hubungan kita dengan sesama kita, sama manusia, kan. Jadi itu namanya muamalah ya, sewa menyewa bagaimana, terus jual beli ya, atau babul bai' dalam fikih, jual beli itu diatur ya. Terus membuat perjanjian. Nanti masalah keluarga juga diatur ya. Bab nikah ya, itu diatur baik agama nanti diperkuat oleh pemerintah, itu diatur juga. Ini semuanya hampir diatur syariat agama kita. Zakat ada badannya kan, Basnas. Kemudian untuk menjaga khibzul akli tadi ada pendidikan, lembaga pendidikan ya, ada madrasah ya. Kemudian ada juga pendidikan umum, itu dalam rangka untuk menjaga akal kita ya, dengan pendidikan, melalui pendidikan. Kemudian juga bab jinayat, hukum pidana, mencuri ya, narkoba dan kejahatan-kejahatan diatur, tidak boleh. Karena untuk menjaga yang 5 tadi. Kalau ngapa tidak boleh membunuh ya? Ya, karena agama, tujuan agama ini untuk menjaga harta, khibzul mal. Tidak boleh sembarangan kan. Supaya harta kita tidak ditipu orang kan, tidak boleh riba kan. Tidak boleh riba, terus jual beli yang mengandung unsur penipuan, itu tidak boleh. Bai'ul gharar tidak boleh, dilarang. Ada sifatnya perintah, ada yang larangan. Tujuannya yang 5 tadi, kalau diperas-peras 5 itulah ya. Khibzuddin, apalagi
Khibzul akli, khibzuddin itu menjaga agama. Khibzul akli apa? Menjaga akal. Terus khibzul menjaga jiwa. Khibzun nafsi ya, menjaga jiwa ya. Jiwa kita ini harus dijaga juga. Ya. Kemudian menjaga keturunan. Kemudian yang terakhir adalah khibzul mal. Kalau diperas itulah. Kemudian saya tujuannya apa? Untuk limaslahatil ibad, ya, untuk kemaslahatan, untuk mewujudkan litahqiqi, ya, maslahatil ibad. Tujuan syariat tadi untuk kemaslahatan, untuk kebaikan hamba-hamba Allah. Kita ini, untuk manusia ini. Fid dunya wal akhirah, hidup di dunia dan akhirat. Itu dua aspek ini, dunia akhirat. Ya, dunia itu kita hidup itu akhirat. Ya, tak bisa dipisahkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu dua-duanya. Itu tujuan dari maqasid dipras itu. Tadi ada tambahan bagaimana mengatasi anak kita yang kenakalan ya, remaja, pergaulan, narkoba, mencuri dan lain sebagainya kejahatan. Ya salah satu ini panjang sekali ya. Panjang. Terapinya adalah khibzuddin tadi. Bisa tidak kita menyadarkan anak itu supaya menegakkan sholat tadi. Sholat itu tetap intinya sholat ya. Sholat bisa tidak? Kalau itu sholat mau artinya itu mau berubah ya. Berubah. Kalau itu hidayah kan. Nah, sebagai ibu kita selalu berdoa kan. Iya, baik. Berdoa untuk anak gitu. Kalau guru-guru itu Fatihah baca Fatihah ya, Fatihah kepada anak kita, minta kepada Tuhan. Bisa juga kita melalui puasa. Oke. Ya, riyadhah namanya, puasa ya. Puasa itu memang karena dalam siapapun yang puasa itu insya Allah lebih makbul pada Tuhan. Kemudian sedekah ya. Iya, baik. Sedekah itu untuk mewujudkan karena yang menentukan menggerakkan hati itu Allah. Nah, itu kepada anak kita. Baik, ya, baik Ibu. Udah cukup jelas ya Bu ya. Izin Ustadz, kita sudah penghujung acara. Saya sekali terima kasih untuk Kiai Haji Abdul Qadir Jailani dan terima kasih kepada Ibu Majelis Taklim dari Pengajian Keluarga Besar Haji Buyut Jiddin. Baik pemirsa, demikianlah program acara Syiar pada hari ini. Saya Diva Jeffrey yang bertugas. Mohon udupan Anda. Terima kasih. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil tusra salatan tubassiruna biha wa aulana wa auladana wa jami'a masaina wa